Hai teman-teman semua, bertemu dengan saya Syauki pada video kali ini. Ya, dalam video ini kita akan mereview. Mereview apa bang? Mereview apa kira-kira? Ayo, coba tebak. Kita akan mereview sebuah jurnal. Jurnal kali ini cukup rumit karena banyak sekali program kode untuk menampilkan sesuatu. Tapi bukan itu. Kita akan mereview sebuah jurnal tentang deteksi kematangan sebuah tomat. Tomat. Iya, tomat. Terlihat sederhana namun akan sedikit lebih berat karena ada kode yang rumit. Oke, let's break this out. Dilansir dari sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Bulletin of Informatics pada tahun 2021 bulan Juli nomor 1 dari volume 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan yang ditulis oleh beberapa mahasiswa. Dalam jurnal ini menerangkan sebuah konsep deteksi kematangan tomat menggunakan program Python. Wow, Python, sebuah bahasa pemrograman yang cukup terkenal kan karena fungsionalitasnya dan fleksibilitasnya. Dalam jurnal ini dilakukan 3 metode research yang saya lakukan. Yang pertama adalah low level research, kemudian yang kedua adalah mid level research, dan yang terakhir adalah high level research. Dalam review jurnal ini dilakukan pemisahan kode yang menurutku ini cukup penting melihat isi jurnal yang lebih banyak kodenya. Ya, bisa lihat sendiri isinya full kode. Ya, ada penjelasan namun tidak menjelaskan banyak fungsi dari kode ini. Dalam jurnal ini pada beginner level dilakukan sebuah eksekusi. Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknis yaitu satu, input citra. Yang kedua, praproses atau program melakukan cek terlebih dahulu dalam terkait data gambar yang akan dilakukan eksekusi gambar sebelum dicetak. Yang ketiga, merubah dari hex warna RGB ke HSV atau HSV untuk memberikan efektivitas segmentasi gambar dan memisahkan informasi warna hue. Ya, bacanya hue tapi tulisannya hue. HUE ya. Dan kecerahan gambar, value atau brightness dan saturasi warna sebuah gambar. Ya, ini bagi orang yang tidak asing dengan Photoshop mungkin ini cukup sering dibahas ya. Lalu pada mid level research dalam jurnal ini melakukan eksekusi yaitu beberapa eksekusi yang menurutku ini nggak sulit ya karena dia hanya melakukan klasifikasi dan analisa dan dia tidak melakukan render sedikit pun ya. Mungkin hanya deteksi, analisa dan memberikan visualisasi text overlay ya. Yang menurutku ini cukup mudah dilakukan karena memang sudah banyak source code-nya ya. Analisa pixel yang pertama adalah analisa pixel yang menjumlahkan antara pixel non-zero untuk setiap mask warna atau lingkaran ruang warna dan membaca serta menghitung ukuran rasio warna tiap pixel yang terdeteksi oleh pengolahan citra. Yang kedua, melakukan klasifikasi kematangan berdasarkan rasio pixel warna yang telah dideteksi. Yang ketiga, memberikan visualisasi hasil menggunakan text overlay dan latar belakang semi transparan untuk mencegah ketidakterbacaan teks. Jadi itu nanti ada kayak sejenis tulisan di atas gitu ya, tulisannya matang, ini tidak terklasifikasi gitu ya. Kemudian yang terakhir atau high level research, ini yang paling sulit. Dalam jurnal ini penelitian dilakukan secara mendalam adalah melakukan satu segmentasi perbedaan warna yang mendefinisikan dengan ruang HSV untuk memberikan representasi tingkat atau level kematangan tomat. Ya ini mungkin karena dia harus memberikan segmentasi ya, perbedaan warna yang didefinisikan dengan ruang HSV ini cukup rumit karena dia harus memberikan kode yang cukup panjang banyak ya. Kemudian yang kedua, thresholding image HSV untuk melakukan pemisahan ke tingkat kematangan tomat untuk meningkatkan akurasi analisis kematangan tomat. Ya thresholding ini istilahnya membuat gambar itu jadi hitam putih gitu ya. Kemudian operasi morfologi untuk melakukan eksekusi pengurangan noise dan memperbaiki area yang terdeteksi. Operasi morfologi ini cukup sering ya kalau misalnya kita itu gak asing dengan Photoshop.
Pengurangan noise di Lightroom itu menggunakan operasi morfologi ya. High level ini menurutku cukup sulit karena melibatkan range warna dan thresholding image untuk memisahkan jenis-jenis kematangan tomat dan melakukan reducing noise ya, tapi bukan Photoshop. Ini bukan Photoshop sih, tapi pakai Python ya. Lalu, apakah ada saran? Tentu ada. Yang jelas saran ini enak bilangnya, susah melakukannya. Jadi saranku adalah mengembangkan kode ini dan merepresentasikannya ke smartphone dan mendeteksi secara real time. Ya mungkin ini susah ya. Kedengarannya gampang ngomongnya, tapi eksekusinya ribet. Karena mesin yang dipakai itu jelas beda ya. Tapi mungkin bisa dilakukan dan mungkin suatu saat ada teknologi serupa dengan AI yang akurat. Baik, cukup sekian video kali ini dan mungkin jika ada kekurangan tulis di kolom komentar and see you next video. Thanks.